Nah, kalau sekarang kita suruh orang berubah, pertanyaan pertama adalah, ya kamu kan enak, kamu yang mimpin, dapat apa-apa ya, kamu yang dapat penghargaan, saya dapat apa katanya, ya. Saya dapat apa? Saya kan nggak dapat apa-apa. Jadi melakukan perubahan itu harus dari inisiatif dari orangnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya memang manusia harus di-challenge, harus dikasih challenge, dikasih tantangan. Nggak bisa tuh perubahan itu cuma satu kali. Pandemi ini, COVID-19, saya kira ini adalah satu peristiwa besar yang memang terjadi beberapa tahun sekali. Tapi COVID-19 ini unprecedented, jadi tidak pernah ada presiden sebelumnya. Sehingga kita tidak mempunyai reference-nya, kira-kira kita harus apa yang kita lakukan. 1 minggu setelah diberlakukan PSBB, baru kemudian saya langsung ingat. Ya, saya ingat, tahun 98 itu saya kembali dari Amerika, selesai program PhD saya, tak lama kemudian saya kembali ke Indonesia, suasananya ada tahun 98. Saya kira Anda punya referensi semuanya, tahun 98 apa yang terjadi, ya, Krismon gitu ya, disertai dengan bakar-bakaran peristiwa dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan nasihat para pelaku usaha yang hebat-hebat, yang senior-senior itu. Apa kata mereka? Ini saatnya investasi, kata mereka, ya, karena banyak barang murah. Kalau kita taruh uang di bank, kita dapat bunga 70%, kata mereka. Ya, barang murah itu ada di BBPN dan sebagainya. Dan orang mengalami banyak yang kesulitan, tetapi juga ada yang mempunyai kesempatan-kesempatan. Tapi persoalannya pada saat itu, saya tidak punya uang. Saya adalah student yang baru lulus. Ya, saya kira di sini juga sama begitu. Nah, maka itu ketika 1 minggu setelah PSBB, langsung saya redeploy SDM saya. Langsung saya bilang, ini nggak bisa nih kita hidup begini. Karena kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Dan saudara-saudara siap semua terima pendapatan 50%. Ya, saya sesumbar yang mengatakan kemungkinan kita 50%. Kenapa? Karena pendapatan kita akan 0. Perusahaan ini pendapatannya 0. Jasa yang kita jualin tidak ada sama sekali yang memberikan pendapatan. Oleh karena itu saya juga tidak tahu saya bisa menggaji Anda atau tidak. Tetapi saya masih punya tabungan. Ya, pikiran saya begitu, saya masih punya tabungan. Namun demikian, begitu 1 minggu itu saya redeploy dan saya kemudian mengambil tindakan-tindakan dan saya mendirikan 6 buah perusahaan sekaligus. Ya. Dan 6 perusahaan itu kami ambil keluar dari bisnis inti yang selama ini kami yakini. Karena tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Kenapa begitu? Karena memang tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Ya, jadi kita harus mencari dan mengeksplorasi opportunities ini. Ada di mana? Warren Buffett mengatakan, ya, kita semua di era seperti ini semuanya bicaranya berada di dalam uncertain time, uncertainties. Semuanya bicara uncertainties. Ya, padahal dia bilang katanya all time is uncertain. Jadi siapa bilang kali ini kita berada di era uncertainty? All time is uncertain, dia bilang. Ya. Kita harus sadar betul-betul bahwa setiap waktu itu adalah uncertain. Ya. Jadi dia bilang, it was uncertain back in 2007, ketika kemudian terjadi subprime mortgage crisis pada waktu itu. Ya. Kemudian juga ketika terjadi 9/11, ya, itu juga uncertain. Dan sebelum-sebelumnya, termasuk hari ini, kita juga eksplorasi lagi situasi yang disebut dengan uncertain. Gimana kita melihat dunia ini? Menurut hemat saya, kita selalu memiliki 3 zona waktu. Biasanya kita asik mengelola, kalau kita belajar manajemen, kita mengelola perusahaan kita mengelola organisasi pemerintahan kita, apapun juga, itu acuan kita adalah hari ini. Ya, hari ini, the present. Yang kita kelola apa? Kita hanya bandingkan antara budget dengan actualnya. Seperti apa? Banyak yang mengatakan bahwa telekomunikasi sangat diuntungkan. Saya ingin kasih tahu sama Anda, itu nggak benar itu. Ya. Kalau Anda duduk di belakang meja, Anda tidak eksplor dunia real, Anda berpikir benar. Yang diuntungkan adalah dunia telekomunikasi. Karena sekarang semua orang pakainya telekomunikasi. Ya, tapi jangan lupa, Indonesia ini ada 6 pemain. Persaingannya sangat ketat. Harga data di Indonesia adalah harga data yang termurah di dunia. Ya, salah satu yang termurah di dunia. Biasanya kita mengelola, biasanya mengacu kepada kondisi hari ini. Ya. Jangan lupa, kita semua berhadapan dengan mereka yang mengeksplor masa depan. Dan kita yang terlalu asik mengelola hari ini,
ya, itu biasanya menjadi unable to create the future, unable to invent the future, tidak mampu menciptakan masa depan baru. Padahal pelaku-pelaku disrupsi itu sudah menciptakan sesuatu yang baru, apalagi ada pandemi seperti ini. Langsung mereka menunggangi gelombang dan menemukan hal-hal baru. Dan pasti akan diciptakan produk-produk yang lebih baru lagi. Dan jangan berpikir startup itu berakhir. Akan muncul banyak sekali startup yang masuknya adalah ke bioteknologi. Karena itu masa depan baru juga ada di sana. Ya. Tetapi juga pematangan di dunia IT-nya pasti akan terjadi. Nah, di lain pihak, ada hari ini, ada masa depan. Di lain pihak, apa yang kita kerjakan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita di masa lalu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita atau sekolah kita di masa lalu. The past. Dan celakanya kita seringkali unable to escape from the past. Tidak mampu keluar dari perangkap-perangkap masa lalu. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Yang paling berat itu memang pekerjaan seperti saya ini, menjadi seorang akademisi. Banyak sekali akademisi yang terperangkap dengan ilmu di masa lalu. Karena tidak mengeksplor dunia baru ini. Ya, saya kalau membimbing program doktoral pasti saya tanya, apa kontribusi Anda? Novelty-nya di mana? Ya, dan saya tidak ingin Anda bikin transformational leadership tetapi pakai acuan yang lama. Saya ingin transformasi dari 3.0 ke 4.0. Apa kontribusinya? Ini beda loh perusahaan pada masa itu dengan masa sekarang. Kalau dulu semuanya serba capex. Hari ini anak-anak muda bikin perusahaan itu opex. Jadi tidak bisa mereka mendapat jaminan atau mendapatkan modal dari bank. Makanya mereka larinya ke venture capitalist dan mereka carinya growth di sana. Ya. Nah, inilah yang sekarang sedang dilakukan ketika kita beralih dari the past ke future. Dan ini adalah yang disebut dengan disruptive innovation. Nah, masa depan itu non-linear. Masa depan itu sangat non-linear. Oleh karena itu maka membutuhkan manusia yang berbeda dengan manusia di masa lalu. Saya iseng-iseng coba membandingkan antara staf di tempat kami yang usia 20-an dengan 30-an. Sudah beda. Yang 30 tahunan sebagian juga sudah mulai masuk ke comfort zone. Dan itu berbahaya sekali sebetulnya. Perilaku manusia sebelum COVID dan pada saat terjadi COVID dibandingkan dengan nanti setelah COVID, ini beda perilakunya. Ya. Kalau sebelum COVID itu manusia selalu menyangkal lah. Kan hidupnya lagi enak. Ya, dan kita cenderung underestimate. Kita bilang Indonesia selamat karena banyak makan rempah-rempah. Ya, di Tiongkok dikatakan banyak makan bawang putih dan minyak wijen katanya begitu ya. Kata sebagian orang ya kalau benar begitu ya nggak ada terjadi COVID di sana karena mereka setiap hari makan pakai bawang putih begitu. Ya, jadi manusia memang selalu menyangkal ketika sebelum terjadi. Tetapi begitu terjadi sebaliknya. Kita ini menjadi overestimate. Overestimate artinya kita melebih-lebihkan keadaan. Ya, kita gak percaya dengan angka yang ada. Angka yang ada itu bukan hanya berbeda 100%, tapi kalau perlu berbeda 1000% begitu. Ya, kita punya kecenderungan memburuk-burukan keadaan. Ya, nah karena kita keluar dari namanya zona comfort zone, ya, masuk ke dalam yang disebut panic zone, ya. Kita masuk ke area itu dan biasanya itu ditandai dengan reaksi-reaksi untuk menyelamatkan diri masing-masing, reaksi-reaksi untuk berpikir yang sifatnya adalah sangat sektoral, ya. Dokter hanya melihat dari kacamata kedokteran, kesehatan melihat hanya kacamata kesehatan, orang matematika hanya melihat pada model matematika saja, orang ekonomi hanya melihat dari sisi ekonomi saja. Padahal kita harus melihatnya multidimensi dan menghadapi model yang uncertain ini. Dan celakanya ahli di Indonesia yang masuk ke dalam bidang multidisiplin dan uncertain ini prediksinya tidak banyak. Ya. Dan di post-COVID kita melihat manusia akan mulai nanti terbiasa hidup dengan lebih realistik. Dan pada waktu pre-COVID kita lihat perilaku kita adalah consumption dan lifestyle. Ya, sangat lifestyle hidup kita dan kita senang dengan barang-barang bermerek, ganti-ganti model, ya. Berapa 2 tahun sekali kita ganti mobil, setiap tahun kalau perlu ganti ponsel, ya, beli pakaian juga kita bergaya dan lain sebagainya. Bepergian juga terasa sekali, pesawat murah terasa sekali. Ke depan kita belum tahu karena kerugian ini harus di-cover dalam waktu dekat dari perusahaan penerbangan, maka kita belum tahu apakah mereka akan
akan masih bisa menawarkan tiket murah misalnya. Ya. Nah, selama COVID kita lihat orientasi konsumsi lebih banyak kepada kesehatan. Post COVID orang mulai confident dengan teknologi. Akan tampak sekali bahwa orang akan sangat confident dengan teknologi. Ini dibutuhkan 6 kecerdasan baru yang sangat penting sekali. Dan kami di Rumah Perubahan langsung bikin tes dan langsung kami terapkan dan bangun kecerdasan-kecerdasan baru ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan technological intelligence. Ya. Jadi kecerdasan technological. Ya, ini penting sekali. Ya. Bayangkan kalau pegawai kita sudah duduk punya jabatan, punya kecenderungan, dan gajinya sudah lumayan, punya kecenderungan mereka nggak mau lagi utak-atik sendiri, serahkan pada orang lain, dan akhirnya secara teknis dia tidak begitu bagus. Padahal semakin user friendly dan begitu kita terputus, kita tidak akan bisa kembali lagi dengan cepat karena basic modelnya kita sudah ketinggalan. Saya teringat ketika dulu saya kuliah di Amerika, semua profesor saya bisa mengoperasikan komputer yang pada saat itu masih sangat complicated, ya, tidak user friendly. Semuanya bisa. Semua profesor bisa fotokopi buku sendiri, ya, tidak tinggal suruh-suruh orang begitu, ya. Nah, kita punya kecenderungan begitu umur 30-an, ya sudah. Padahal di sini technological intelligence ini artinya apa? Understanding and make use and amplify the power of rapidly emerging technologies and its impact. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Okay? Yang kedua, dibutuhkan kecerdasan sosial dan emosional. Saudara-saudara lihat semakin banyak milenial yang panasan di lapangan dan tidak bisa mengontrol emosinya. Teknologi internet ini membuat manusia tidak cerdas dengan lingkungan sosialnya. Tidak peka karena mereka berhubungan dengan benda mati dengan komputer di depannya. Mereka menjadi tidak punya keahlian untuk membangun hubungan dengan orang lain. Mereka lupa bahwa kalau ditangkap oleh polisi, diberi peringatan, polisi sekarang sudah membawa CCTV. Ya, ada CCTV bergerak, direkam kita. Dan saudara boleh ngomel-ngomel, saudara boleh menang, polisinya boleh takut dengan saudara. Tapi saudara, perilaku saudara akan viral dan saudara akan malu sendiri ketika diketahui orang lain bahwa saudara tidak bisa mengontrol diri saudara sendiri. Kita lihat apa yang terjadi di Bogor belum lama ini. Kita lihat yang terjadi di Sumatera Barat terhadap seorang politisi kemarin. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta dan banyak tempat lain. Saya kira bukan hanya milenial, juga orang-orang tua ini sekarang mulai terasa tidak memiliki kecerdasan emosional dan sosial, tidak bisa mengendalikan emosinya. Ngomong sembarangan, memuji dirinya berlebihan dan menyalahkan orang sembarangan. Saya punya teman usia 70 tahun lebih, ya, pernah menjadi pejabat tinggi, tetapi kalau bicara saya tidak melihat dia mempunyai kecerdasan seperti ini. Padahal semakin ke atas ini yang dibutuhkan, ya, semakin ke atas, bukan pintar semata-mata, tapi kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah contextual intelligence. Ini referensinya buku Blink, gitu, ya. Malcolm Gladwell, dia mengatakan berkunjung ke satu museum, melihat ada suatu barang antik dipamerkan, datang dari Mesir, katanya ini adalah peradaban Mesir pada abad sekian, tapi ada satu orang yang langsung bisa sekali melihat saja, sekelebat mata dia bilang itu palsu. Ya, dia mempunyai jam terbang, pengalaman, pengetahuan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menangkap apa yang terjadi di konteks itu. All in a blink of eye, katanya, ya. Jadi kita bisa dengan cepat begitu. Nah, keempat, moral intelligence. Bagaimana kita menggunakan set of values. Ya, bagaimana kita menggunakan set of values. Kita punya nilai-nilai. Jangan lupa bekerja itu harus punya nilai-nilai. Karena orang mengikuti kita karena nilai-nilai kita. Pemimpin yang paling puncak yang diikuti orang itu adalah moral intelligence. Nah, apa hubungannya? Ini berempat nih. Apa hubungannya dengan bisnis? Dulu pada waktu saya masih muda, saya berpikir saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa maju gitu. Saya nggak punya modal, saya bukan anak siapa-siapa. Tapi sekarang saya melihat bisnis itu menjadi gampang atau mudah, ternyata penyebabnya adalah kepercayaan. Ya, kita bisa mendirikan perusahaan dengan cepat dan bisa cepat dapat customer adalah karena kepercayaan. Jadi modalnya itu adalah kepercayaan, integritas. Tapi sebaliknya,
bisnis saya tidak berkembang kalau saya tidak mempunyai kepercayaan. Jadi intinya adalah ini, moral intelligence gitu ya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Kelima ini generative intelligence ya. Jadi mampu menangkap opportunity dari ide-ide baru seketika begitu. Ya, walaupun dalam keadaan yang sulit. Tadi saya cerita gimana ini ya. Yang keenam, harus memiliki kemampuan eksploratif transformational ya, kecerdasan eksploratif transformational. Mampu mengeksplor dan kemudian membelokkan sehingga kemudian kita bisa mentransformasi, membawa ke tujuan yang mulia itu, tujuan yang baik itu, the new future. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang yang, waduh, saya sudah lama di rumah tidak bisa melihat kesempatan di mana. Saya bilang, yuk kita explore, ya. Tapi begitu kita explore, rata-rata kawan-kawan yang datang ke sini masih terpaku dengan bisnisnya. Kami di rumah perubahan, sebagian dari apa yang kami masuk itu sebagian keluar dari bidang kami. Ya, kami benar-benar keluar. Bayangkan kami masuk ke bisnis ekspor. Ya, kami mulai ekspor ikan. Kami mulai mengumpulkan UKM untuk membantu mempertemukan dengan pasar. Ya, banyak hal-hal baru yang kami eksplor dan kadang-kadang saya bertanya di malam hari, apakah ini sesuai dengan core competence saya? Ternyata banyak hal yang kita harus eksplor ya, dan mungkin kita harus belajar kembali. Dan menurut saya memang ini tidak mudah ya. Belajar yang baru itu penting. Apa yang mesti Anda belajar lagi? Future skill. Bayangkan umur 30 tahun aja motong video nggak bisa begitu. Ya, itu kan kita sekarang harus promosi sendiri, pasang iklan sendiri. Dulu kita orang pasang iklan kan media planning, oplahnya berapa, readershipnya berapa. Sekarang semua pakai big data dan dengan uang 1 juta kita bisa bayarnya klik per view begitu. Ya, ternyata kita udah pakai artis yang terkenal sebagai endorser kita, nggak naik penjualannya. Kok bisa begitu? Rupanya banyak sekali orang-orang belakangan kita ketahui banyak artis yang namanya terkenal, engagementnya nggak ada. Sekarang kita bedakan antara popularitas dengan engagement. Kita lihat, kita bedakan seperti itu. Kita belajar lagi, uang sudah keluar. Jadi menurut saya a lot of things kita jatuh bangun ini, belajar tentang hal-hal baru. Ya, resepnya ada 3. Satu adalah harus punya komitmen. Kalau punya komitmen, kita akan mulai pasti. Yang kedua harus konsisten. Kalau konsisten, itu adalah jalan supaya kita bisa menyelesaikan. Yang ketiga, itu adalah harus mau melakukan hal yang tidak mudah. Ya, harus mau melakukan hal yang tidak mudah. Dengan melakukan hal yang tidak mudah, ya kan banyak orang yang tidak bisa ngikutin kita. Ya, jadi itu saya kira rumus untuk kita belajar lagi hal-hal baru. Yang disebut the future skill, hal-hal baru. Melakukan perubahan itu harus dari inisiatif dari orang. Kita mengharapkan orang lain berubah, ya nggak, susah. Orang lain itu melakukan sesuatu itu kalau disuruh, diperintah, disindir, ya beda dengan orang kalau inisiatif sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya memang manusia harus di-challenge, harus dikasih challenge, dikasih tantangan. Nggak bisa tuh perubahan itu cuma 1 kali. Saya berapa kali kasih tahu, saya bikin anak-anak saya capek. Setiap hari saya panggil lagi mereka. Setiap hari saya tongkrongin. Saya pikir benar juga kata Simon Sinek gitu. Dia bilang, Anda mencintai istri Anda ingin sampai jangka panjang. Saya sekarang sudah 31 tahun berumah tangga. Ya, dengan segala perbedaan kami sangat besar. Suami istri, saya dengan istri saya. Tapi bagaimana kami membangun cinta kami? Jawabannya simpel, kami lakukan setiap hari. Setiap hari, setiap pagi kami bilang I love you ya. Setiap mau berangkat kita cium keningnya, ya kita elus dengan penuh kasih sayang. Ketika dia sakit, saya bantu pijetin dia. Ketika kemudian saya baru pulang, dia bukakan pintu. Dia tidak kasih pembantu buka pintu. She did it every day. Bayangkan, kalau kita mau melakukan perubahan tetapi kita hanya mengatakan I love you setahun sekali, hanya pada saat hari Valentine atau hari raya, it's nothing lah. Itu basa-basi itu. That's not love. Ya. So when you love, you do it every day sebagai wujud dari perubahan itu. Maka perubahan akan berpihak pada Anda. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community.
Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.